Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Theodorus Willem Noya dari GKI Rukun Surabaya dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Aku Percaya. Berdasarkan Roma pasal yang ke-10 ayat 5 sampai ke-13. Bersama dengan saya, Rafael Timotius Sui, kader Pendeta GKI. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih kepada Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Pada saat ini, ketika kami membuka video ini, kami ingin merenungkan firman Tuhan bersama-sama secara online. Kiranya Tuhan memberkati kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkaryalah Kristus karena kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Rekan-rekan terkasih, yang akan menjadi pusat perenungan kita pada hari ini terambil dari Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-10. Roma pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-10. Akan saya bacakan untuk kita semua ya. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Teens, kamu pasti pernah ya mendengar ungkapan usaha itu nggak mengkhianati hasil. Ungkapan ini tuh sering digunakan untuk menggambarkan prinsip ya, bahwa kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh pada akhirnya akan membuahkan hasil yang setimpal dengan usaha kita. Nah, dalam konteks ini, usaha itu merujuk pada segala bentuk upaya, kerja keras dan dedikasi yang diberikan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sementara hasil itu adalah pencapaian atau imbalan yang diterima setelah upaya tersebut. Berdasarkan konteks tersebut, maka orang yang tidak berusaha ya tentu tidak akan mendapat hasil. Namun ungkapan di atas itu tidak berlaku bagi konteks keselamatan yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Dalam teks hari ini, Paulus masih menjelaskan tentang perbedaan antara orang Yahudi yang berusaha mencapai kebenaran melalui hukum Taurat dan bangsa-bangsa lain yang menerima kebenaran melalui iman. Orang Yahudi itu mengejar kebenaran dan kesempurnaan dengan melakukan hukum Taurat. Tetapi Paulus menunjukkan bahwa bangsa-bangsa non-Yahudi yang tidak memiliki hukum Taurat justru memperoleh kebenaran karena mereka itu menerima Injil melalui iman. Mereka itu tidak tergantung pada usaha sendiri, tetapi percaya kepada Kristus sebagai sumber kebenaran. Nah, teens, dalam hubungan dengan Tuhan, kebenaran itu bukan pertama-tama tentang seberapa keras kita berusaha, melainkan seberapa dalam kita percaya. Keselamatan itu bukan sesuatu yang bisa diperoleh dengan checklist agama, misalnya beribadah checklist, berpuasa checklist, atau melakukan kegiatan rohani semata. Semua itu tentu penting, tetapi yang paling utama adalah iman kepada Tuhan. Dalam pergaulan pun ya sama. Kamu tidak harus membuktikan berapa banyak hal agar dianggap sempurna.
seperti misalnya prestasi di sekolah, popularitas di lingkungan, atau bahkan pencapaian demi pencapaian di sosial media. Tuhan itu melihat hati dan iman, bukan seberapa sempurna hidupmu di mata orang lain. Nah, teens, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Mari kita menutupnya dengan bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami telah merenungkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami bahwa Engkau tidak melihat rupa, tetapi Engkau melihat hati. Pimpin kami agar dapat menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki iman seperti kehendak-Mu, memiliki iman yang tulus dan terus percaya akan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini kami lakukan juga di dalam kehidupan kami ketika kami mengalami ketakutan, ketika kami berjalan di tengah-tengah persiaran kami. Biarlah kami terus mengimani dengan tulus kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami, bukan karena usaha kami diselamatkan, tetapi karena anugerah yang luar biasa daripada Tuhan bagi setiap kami. Inilah Tuhan doa kami, demi Kristus Yesus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Teens, demikian renungan kita pada hari ini. Jangan lupa di subscribe, di like, dan bagikan kepada yang lain ya. Tuhan Yesus memberkati kita selalu.